When you hear something that sounds like a gunshot, Aloha para viewers, dimanapun kalian berada. Gimana kabar bon utangnya? Nambah? Kembali bersama saya Ruli, tentunya si pembacot pemula. Mohon bantuan like, komen, kritik, dan saran yang membangun, dan tentunya subscribe agar channel ini semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengalur ceritakan film berjudul The Man from U.N.C.L.E. terbitan tahun 2015, yang dimana film ini adalah remake dari TV series tahun 1960-an dengan judul yang sama. Film ini bergenre action komedi di mana bercerita tentang dua orang AA atau mata-mata elit dari negaranya masing-masing dengan ideologi yang berbeda dipaksa melaksanakan misi penyelamatan dunia. Film ini sendiri dibintangi oleh Abang Henry Cavill, yaitu pemeran Superman kalian pasti kenal, dan juga beberapa bintang besar lainnya seperti Armie Hammer, Alicia Vikander, dan juga Elizabeth Debicki. Saya rasa cukup cuplikannya, mari kita simak selengkapnya. Langsung saja cari posisi aman, rileks, santuy, dan mulai. Berlatarkan tahun 1960-an di mana Rusia dan Amerika masih berseteru setelah Perang Dunia Kedua atau tepatnya Perang Dingin. Diperlihatkan seorang pria sedang melewati perbatasan Berlin. Dia adalah agen khusus Amerika atau CIA bernama Napoleon Solo. Jujur menurut saya ini nama yang cukup keren. Di mana dia di sini menemui seorang montir nggak pakai cantik bernama Gabby. Gabby ini adalah anak dari seorang ahli nuklir kesayangan Hitler yang dimana keberadaannya sekarang tidak diketahui. I haven't seen him for 18 years. Dan kedatangan Solo padanya tak lain adalah untuk mencari keberadaan ayah Gabby, yaitu Dr. Udo Taylor, yang menurut info sang paman mengetahui keberadaannya. Solo hendak membawa Gabby ke seberang dan faktanya Gabby juga sedang diincar oleh KGB, yaitu organisasi seperti CIA yang berasal dari Uni Soviet. Cari aja di Google kalau penasaran. KGB mengutus seorang agen bernama Ilya Kuryakin. Ini orangnya. Pertarungan sengit antar dua agen elit pun tak terelakkan. Diperlihatkan Solo memiliki integritas yang sangat baik, Ilya memiliki refleks dan kekuatan di atas rata-rata, dan Gabby memiliki kemampuan menyetir yang sangat apik. Solo awalnya adalah seorang anggota militer. Setelah kekalahan Nazi, dia mulai mencuri barang-barang antik rampasan negara dan menjualnya ke pasar gelap. Tak berhenti di situ, Solo juga mengasah kemampuannya dengan belajar beberapa bahasa yang berarti keilegalannya sudah di level ekspor luar negeri. Yang mana hal ini membuat dia menjadi buron kelas kakap. Sampai-sampai 4 negara membentuk satu tim khusus untuk bisa membawanya ke pengadilan. Digarisbawahi, karena sebuah keberuntungan, saya tegaskan keberuntungan, Solo dapat ditangkap. Bayangin sendiri aja gimana kehebatan Abang Napoleon Solo ini. Sampai ke telinga Central Intelligence Agency atau CIA, di mana mereka merasa akan sia-sia kalau seorang dengan kemampuan seperti Solo ini dibiarkan begitu saja di dalam penjara, dan memutuskan untuk memperkerjakan Solo sebagai agen. Dan sesuai ekspektasi, dia menjadi agen yang paling sukses dan produktif. Singkat cerita, Ilya gagal mencegat Solo melewati perbatasan. Keesokan harinya, Solo bertemu atasan guna memberi laporan atas misinya semalam. Lalu tiba-tiba, where are we going with this, sir? He said, "Don't kill your partner on your first day." dari informasi yang didapat, Dr. Taylor atau ayahnya Gabby sedang meneliti uranium yang berpotensi menciptakan bom atom dengan mudah. Jadi ini tentu sangat mengancam dunia apabila Dr. Taylor maupun disk yang berisi penelitiannya jatuh ke tangan orang yang salah. Hal inilah yang membuat dua kubu ini terpaksa bekerja sama, dan juga keluarga Vince Guerra juga pamannya Gabby disinyalir sebagai dalang di balik hilangnya Dr. Taylor. It is now run by his son, Alexander.
Mereka berdua mendapatkan tugas menyusup ke dalam organisasi mereka guna menyelamatkan Dr. Taylor dan juga penelitiannya. Dengan Solo menyelidiki Victoria dan Alexander Vinciguerra, dan Ilya fokus pada Gabby dan pamannya yang bernama Rudy. Mereka pun menuju Roma guna melaksanakan misi. Di sini Ilya menyamar menjadi tunangannya Gabby yang berprofesi sebagai arsitek, sedangkan Solo menyamar menjadi pelancong. Jack Devitt, checking in. Tak lama setelah check-in, Ilya dan Gabby dipalakin dua orang saat sedang jalan-jalan malam, yang faktanya pemalak mereka bukanlah orang biasa, melainkan suruhan dari paman Gabby untuk memastikan kalau Ilya bukan seorang mata-mata. Ilya yang sudah tahu pun harus menahan diri agar kedoknya tak terbongkar. Sedikit informasi, Ilya orangnya sangat temperamen. Mereka pun melewati malam yang melelahkan itu. I do need to go. Dan fakta menarik lainnya, walau mereka bekerja sama, mereka juga saling sadap menyadap atau tepatnya saling tak percaya satu sama lain. Pagi harinya, Ilya mencoba lebih rileks dan bersikap realistis pada Gabby sebagai tunangan dengan memberi pengganti cincinnya yang hilang semalam. Lalu berangkat mereka menuju sirkuit balapan di mana di sana para target mereka berada. Dengan kemampuan mencurinya, Solo dapat dengan mudah masuk dan berhasil mendekati Victoria. Beda halnya dengan Ilya yang terpancing emosi karena omongan pamannya Gabby. Rudy berbicara begitu karena dia kurang yakin pada Ilya karena postur tubuhnya yang lebih mirip tukang pukul daripada arsitek. Ilya yang sudah tak tahan lagi pergi menuju toilet dan bertemu tiga bocah micin. Kalian tahu kan apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya benar, mereka akan dihajar sama Ilya. Ini adalah Alexander Vinciguerra, suami Victoria. Dia cukup bandot, permisa-permisa. Tak lama Ilya kembali dari toilet dan mengajak Gabby pulang. Another time, perhaps. Setiba di hotel, Solo mempertanyakan berita tiga orang bocah kena hajar di dalam toilet pada Ilya karena pelakunya ia yakin adalah Ilya. Ilya menunjukkan rasa cemburunya pada Alexander dengan ngambek. Di sini kita diperlihatkan kalau Ilya mulai cinlok sama Gabby. Dari foto yang dia ambil, Ilya mendapatkan petunjuk kalau mereka mendekati bahan radioaktif dalam 24 jam terakhir. They've succeeded in enriching the uranium. Tak lama mereka masing-masing pergi ke sebuah laboratorium dan bertemu saat hendak masuk. Mereka sempat berdebat kecil sampai akhirnya memutuskan bekerja sama. Peralatan mata-mata Ilya memang lebih canggih daripada milik Solo, tapi kemampuan dan kecerdikan Solo tak bisa diremehkan. Mereka berhasil menemukan tempat penyimpanan uranium, namun mereka telat karena uraniumnya sudah dipindahkan. Karena alarm, mereka jadi sedikit kesulitan keluar dari sana. Tanpa sengaja Solo terpental dari kapal lalu ke tepi. Dengan santainya menonton Ilya dikejar dan dihujani tembakan seperti menonton bioskop. Dan pada akhirnya kapal Ilya meledak. Ilya diselamatkan Solo yang mulanya hendak dia tinggal. Mendapat laporan kekacauan, Victoria dan Rudy curiga kalau ini perbuatan Solo dan Ilya. Mereka berdua mencoba memastikan. Cukup, kalian dengar aja lah ya. Keesokan harinya, Gabby pergi ke jamuan makan siang atas undangan pamannya semalam. Ilya memantau dari kejauhan sementara Solo menemui Victoria yang juga sudah janjian semalam. Help yourself to a drink. Dan ternyata di jamuan, Gabby membocorkan kedok Ilya dan Solo agar ia dipertemukan dengan ayahnya. Ilya berhasil lolos sementara Solo pingsan karena obat bius. Only my mother calls me to Poland. Saat sadar, Solo sudah terikat di kursi listrik. Hello again, Mr. Solo. Dan ternyata menurut cerita, Paman Rudy ini adalah yang mendalangi kejadian di Ravensburg Camp. Rudy menjelaskan yang membuatnya seperti sekarang adalah masa kecilnya yang selalu ditindas atau bahasa modernnya bullying. Maka dari kalian para pelaku bullying, stop bully. Kalau main gamenya boleh. Here, Mr. Solo. A whole page just for you. Solo akan disiksa sampai mati dan diabadikan ke dalam album pribadinya Rudy, sementara Victoria dan Gabby menuju pulau pribadi keluarga Vinciguerra. Ilya tiba tepat waktu. Ia menemukan posisi Solo dari pelacak yang tersisa di sepatu Solo.
Tanpa susah payah, Rudy langsung membuka mulut. Gokil nih bapak. Dari Rudy mereka mendapatkan informasi bomnya sudah berhasil dirakit dan siap diledakkan. Lokasi pulau pribadi keluarga Vince Guerra dan juga kemana dan menggunakan apa bom itu akan dikirim. Namun naas, Rudy tewas di kursi listriknya sendiri karena koslet. Mudah banget bos satu ini dikalahin. My jacket in there. Solo dan Ilya mendapat perintah dari atasannya menuju bandara. Di sana helikopter sudah disediakan. Dia adalah orang yang Solo curi undangannya tempo hari. Namanya Waverly. Dia adalah intelijen angkatan laut Inggris di mana Solo dan Ilya akan mengikuti perintah darinya untuk sisa misi mereka. Atau bisa dibilang mereka diserahkan pada Waverly sekarang. Dan juga mereka mendapat tugas prioritas secara pribadi, yaitu menyelamatkan Dr. Taylor dan mendapatkan disk penelitiannya dan diizinkan membunuh apabila diperlukan. Dan fakta mencengangkan lainnya lagi adalah ternyata Gabby juga adalah seorang mata-mata, tepatnya agen Inggris di bawah kepemimpinan Waverly. Jadi misi ini sekalian untuk menyelamatkan agen yang disandra. Gitulah lebih kurangnya. Gabby direkrut menjadi agen beberapa saat setelah ayahnya hilang, dengan asumsi bahwa mereka akan mencari Gabby agar ayahnya giat bekerja. Kalian mengerti kan, seperti lakukan atau kubunuh dia. Menandakan Dr. Taylor memang dipaksa selama ini. Menyadari kedok mereka hampir terbongkar, Waverly memerintahkan Gabby membongkar kedok mereka berdua agar dia tetap berada di dalam misi. Di samping itu, hal ini juga agar merekalah yang mendapatkan Dr. Taylor duluan. Sangat menjadi rebutan permisah-permisah Dr. Taylor ini, karena negara manapun yang memiliki penelitian Dr. Taylor digadang-gadangkan bisa menguasai dunia. Setelah bertemu dengan ayahnya, mereka berdua berencana menyabotase bomnya, namun ketahuan yang berujung Gabby disekap dan diancam akan dibunuh kalau Dr. Taylor macam-macam. Solo dan Ilya tiba di kapal induk. Di sini mereka menyusun rencana. Sementara Dr. Taylor sudah menyelesaikan tugasnya, lalu Victoria meminta disk penelitian beserta kopiannya. Lalu malam harinya misi dilaksanakan. Mereka menyusup ke pulau. Mereka mendapati Alexander membawa bom satunya beserta Gabby. Seperti biasa, adegan Fast and Furious terjadi. Ilya berhasil memepet Alexander dan menembaki ban mobilnya, namun naas dia disenggol dan jatuh ke jurang. Solo berhasil membuat Alexander masuk ke jurang, namun saat mencoba mengeluarkan Gabby dari mobil, Solo diserang Alexander. Belum siap kuda-kuda, Solo hampir mati. Untungnya Ilya sadar. Ia melempari Alexander dengan motor, bukan dengan helm ya, dengan motor. Hai. Alexander bukanlah ancaman bagi Ilya. Dengan mudah dia mengalahkan Alexander. Tak lama Waverly dan pasukan datang. Ternyata bom yang dibawa Alexander tak mengandung uranium atau bom biasa. Gabby memberitahu dia melihat 2 bom di laboratorium. Waverly mendapatkan laporan dari salah satu kapten kalau tak ada kendaraan lain yang meninggalkan pulau sejak semalam. Ilya teringat dengan bagaimana dengan kapal nelayan. Penjaga memberitahu kapal nelayan berangkat setiap pagi saat fajar dengan jumlah hampir 100 kapal dan sekarang mereka berada dalam radius 60 km dan mereka tidak menetap. Tak kehabisan akal, Solo menggunakan kejeniusannya dan menemukan nama kapal milik keluarga Vince Guerra. Fishing boat. I suggest we start there. Namun walaupun sudah ditemukan nama kapalnya, mereka tak memiliki cukup banyak waktu untuk mencarinya. Mereka pun akan melacak keberadaan kapal itu dengan frekuensi radio, tapi mereka harus siaran cukup lama. Comandante, qui il diadema. Awalnya awak kapal tak mengakui kalau Victoria di sana, tapi setelah Abang Solo mengambil alih, Victoria menggigit umpannya. Napoleon. Karena Victoria tipe orang yang sedikit keras kepala, mereka terpaksa membom kapalnya dan misi selesai. For entertainment. Sabar, belum tamat, sikit lagi. Mereka pun berkemas hendak balik kampung. Entah dari mana atasan Ilya tahu kalau Solo memiliki disknya, memerintahkan Ilya merebut disk itu. Tak butuh basa-basi, Ilya langsung menemui Solo. Solo dengan mudah mengetahui kalau Ilya datang untuk disk itu dan Got something for you. To get that. akhirnya mereka memutuskan tak membunuh satu sama lain dan memilih membakar disk itu. Tak lama Waverly datang bersama Gabby dan memberitahu kalau dia sudah berbicara pada atasan mereka berdua dan sepakat kalau mereka bertiga akan menjadi agen untuk misi ke Istanbul dengan kode nama baru, yaitu Teata Me Amat Tamat.
Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang karena saya masih pemula. Mohon bantuan like, komen, dan juga kritik yang membangun, dan juga tentunya subscribe agar channel ini semakin berkembang. Saya Ruli mohon pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, adios, I'm done.